Nah, secara alur berarti kita ngomong dari sisi master. Jadi di sisi master ini kita akan masukkan item-item yang terkait dengan item produksi untuk di printing atau digital printingnya ya. Semua bahan, semua halo, oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi semua bahan, semua barang yang kita masukkan di invoicing, dia akan masuk di sini. Nah, kemudian kenapa kok saya ada yang namanya meter persegi dan roll? Karena posisinya saya mau kontrol item saya menggunakan meter persegi supaya dia akan motong secara otomatis ketika saya penjualan item vinyl frontlet ini dengan luas yang diinginkan oleh klien, dia akan motong otomatis meter persegi saya gitu ya. Yang kedua adalah kenapa saya roll, mungkin pembelian saya dalam bentuk satuan roll kayak gitu ya. Maka kalau saya penjualannya menggunakan meter persegi harganya, maka di sini saya setting untuk harga meter perseginya adalah Rp6.000 gitu ya gambarannya. Sama kurang lebih kalau kita sudah tahu sekilas tentang premium accounting gitu ya. Item-item lainnya semua akan masuk di sini. Nah, kelompok di sini itu yang membedakan dia masuk ke proses mesin mana. Jadi kalau kita di sini banyak banget kelompok ya, indoor, kertas, frontlight, ini kita bisa atur dari program, dari begitu banyak proses produksi yang ada di menu penjualan ini, kita sesuaikan dengan kelompok item, itu gambarannya. Nah, berapa banyak proses printing finishing ready ini yang kita berikan dari Nansoft itu 10. Jadi maksudnya 10 ini gimana? Kita bisa membedakan proses indoor 1 berarti ya, frontlight 1, laser 1, offset 1, advertising 1, kain press 1 kayak gitu. Nah, semuanya pasti ada 3 step di masing-masing pekerjaan itu tadi. Jadi kita kasih sampai maksimal 10 proses. Ini nanti kita bisa sesuaikan. Mungkin dia nggak ada indoor, cuma ada press kain kayak gitu-gitu ya. Jadi ya kita sesuaikan nanti pada saat setup di kliennya. Jadi nanti kita sesuaikan gitu ya. Bu, emang total ada berapa kok sampai dibatasi 10? Kenapa kenapa Bu? Biasanya sih tergantung Bu, ada yang dia frontlight, indoor, sama offset aja, ada yang offset aja. Jadi tergantung dari masing-masing ya, ini dia ada sampai kertas, ada UV, ada stiker. Jadi ini tergantung dengan berapa banyak dari klien sana yang mau pisahkan pekerjaannya, kayak gitu ya. Jadi tergantung dengan Tapi pemisahan semuanya, pekerjaan. Mm-mm. kalau seandainya dia beli berarti tapi tetap semuanya bisa didapatkan ya Bu ya, enggak dibatasi jumlahnya, haknya hanya 10 gitu. Kalau Misalnya yang dia mengerjakan semuanya. Mhm. Jadi gini, kalau dari yang di sini itu biasanya kita kembalikan lagi dari sana ya, Bu, ya. Dari sana ada berapa proses. Sebenarnya kalau proses itu kita ngomong adalah 3 tahap. Nah, ini kita ngomong 3 golongan pekerjaan. Nah, di sana ada berapa golongan pekerjaan gitu ya, Bu Susi ya. Jadi yang sekarang Hmm. kita kasih dari default 35 itu 10 pekerjaan. Maksimal 10 pekerjaan kayak gitu. Jadi dari secara default kita masukannya segitu, Bu. Biasanya sih ya 10, ada yang masih sisa sih, ada yang dia cuma laser atau lasernya sama offset aja, kadang kayak gitu. Jadi nanti dikembalikan lagi, kita ngomong di awal adalah 10 pekerjaan. Jadi 10 penggolongan pekerjaan operator gitu ya. Dari situ. Nah, di sini dari master item itu tadi kita golongkannya adalah berdasarkan kelompok. Ini yang membedakan kapan dia akan masuk ke pekerjaan frontlet, kapan dia akan masuk ke pekerjaan kertas, kapan dia akan masuk ke pekerjaan indoor, itu dari kelompok di sini gitu ya. Jadi program mendeteksi dari tipe kelompok itemnya. Tapi untuk tipe kelompok ini apa dibatasi 10? Enggak. Jadi kita bisa bolongkan berapapun kelompoknya. Cuma yang mengunci di dalam proses pekerjaan itu maksimal 10. Jadi kita golongkan 10 pekerjaan gitu ya. Nah, dari sini kita ngomong dari sisi master tadi. Kemudian saya kembalikan dari sisi jenis cetakan. Jadi jenis cetak ini sebenarnya kita untuk atur di sisi finishingnya.
Finishing ini gimana? Misalnya, kadang kan kalau kita ngomong sama cetak kertas, itu dia ada yang namanya tambahan biaya ya. Nah, kita bisa keluarkan tambahan biaya ini misalnya tambahan lipatan atau tambahan mata ayam. Ini dia bisa biayakan, tapi ini enggak terkait dengan stokis ya. Kita bisa masukkan untuk rumus tambahan biaya ini untuk masuk di kolom biaya atas jenis cetak yang kita setting di sini, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa definisikan, oh kalau misalnya untuk kertas ada lipat pres keliling, ini tambahan biayanya apa, misalnya kayak gitu. Atau di sini kalau misalnya dia nggak mau ada tambah biaya, cuma ada informasi atas finishingnya aja ya, cuma diisi atasnya aja kayak gini. Jadi tanpa lipat, kolong, kalau ada tambah biaya, ini kolong atas ini ada tambahan biaya apa, kita keluarkan di sini. Jadi ini untuk jenis cetakannya. Saya coba kasih perbedaan alur ketika kita masuk di printing produksi ya. Jadi kalau misalnya kita ada gambaran masuk di digital printing, itu kan biasanya orang masuk ke digital printing mau cetak masuk ke CS. Nah CS itu dia akan mengerjakan yang namanya work order di menu penjualan ini. Tampilannya seperti ini. Saya minimize. Jadi di sini dia ada preview gambarnya ya. Jadi kita bisa masukkan gambar sesuai yang CS terima gambarnya. Jadi kita bisa masukkan itemnya di sini misalnya oh customernya siapa? Dian atau siapa gitu ya. Dia Agustina misalnya. Nah, dia Agustina ini si CS-nya siapa? Mau dimasukkan salesnya atau apa? Kita bisa isikan nama salesnya di sini. Terus kita bisa informasikan untuk tanggal finish. Sebenarnya tanggal finish ini kita untuk aturkan di mana kita bisa masukkan informasi tanggal butuhnya. Jadi nanti ada bagian operator yang dia bisa menginformasikan, oh proses pesanan Anda masih di proses printing, masih di proses finishing atau sudah ready. Nah dia bisa compare dengan tanggal butuh yang sudah disepakati di awal. Jadi di sini bisa diinformasikan keterangan tanggal butuhnya gitu ya. Kemudian kita masukkan di sini adalah item. Item vinyl frontlet misalnya. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan mau dia langsung motong otomatis dan dia akan motong berdasarkan meter perseginya, maka langsung diambil item bahan yang terkait dengan pembelian. Makanya saya contohkan ini masuk di item vinyl. Di sini kan dia ada informasi stoknya ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, harga di sini kan meter perseginya ya. Di sini 6.000 ya. Nah, di sini kita bisa masukkan jumlah panjang kali lebarnya, jumlahnya beli berapa. Terus paketnya berapa, harganya nanti dia akan otomatis. Kemudian kalau misalnya dia nggak mau ukuran panjang kali lebarnya diatur dari kita bisa isikan nama filenya ini, kita tarik sesuai sesuai si customer kasih gambar. Jadi misalnya saya ambil gambar dari picture ya. Saya masukkan dari dokumen deh. Seperti ini. Nah, misalnya gini ya. Nah, misalnya saya cetak gambar ini. Maka dia akan secara otomatis mengukur ukuran panjang dan lebarnya. Ini berapa senti panjangnya, berapa senti lebarnya. Seperti itu ya. Nah, ini ukuran ini dia sesuai dengan resolusi gambar aslinya dari gambar tersebut. Jadi ini nanti kita bisa atur dia panjang kali lebarnya itu dia berapa kayak gitu ya. Terus misalnya dia pesan brosur ini untuk 100 jumlahnya. Seperti ini. Maka dia akan mengalihkan nih jumlah kali panjang kali lebar, maka harganya sekian. Dan dia nanti akan memotong totalnya adalah 9,9 meter untuk pesanan dia Agustina ini gitu ya. Terus yang saya omongkan dari finishingnya tadi itu masuknya di sini. Dia bisa aturkan cetaknya ini cetak apa? Oh frontlet kayak gitu kan. Terus di sini finishingnya kita bisa aturkan, oh lebihan finishing. Nah kalau lebihan finishingnya ini nggak ada total biaya di bawahnya ini nggak mau diisi ya nggak usah. Tapi kalau misalnya dia mau minta lebihannya banyak, 3 cm per sentinya mau tak kasih, berarti ini kan kalau misalnya lebih dari 2 cm saya kasih kosong, terus kalau misalnya dia lebih saya ketik 2 cm gini ya, maka dia nanti akan keluar lebihan bahannya kayak gitu ya.
Nah, di sini. Jadi ada total finishingnya adalah 1.000 seperti ini. Jadi dia ada tambahan untuk biayanya. Terus kalau misalnya kita ngomong dia minta cepat bisa ditunggu, kita mau tambahan biaya untuk charge-nya, kita bisa isi charge-nya di sini. Itu terkait dengan di bagian front office untuk CS, dia inputkan pesanannya. Jadi dari pesanan ini tadi kita bisa isikan. Kemudian kalau misalnya mau tambah lagi ya kita masukkan di sini item kertas atau apa kayak gitu ya, bisa disesuaikan nanti di sini. Tambah mata ayam. Ya, ya Bu Susi. Tambah mata ayam. Tambah mata ayam Coba bisa. tambah mata ayam, Bu. Tambah mata ayam ini maksudnya masuk motong di stok ya Bu maksudnya. Kalau mau motong di stok berarti kita masukkan di sini di master itemnya sini mata ayam kayak gini. Tambah mata ayam. Nah, di sini kan ada harga mata ayamnya kan Bu 500. Nah, nanti lebihan finishingnya di sini kalau dia ada lebihan finishing laminasi berarti di sininya nanti tambah mata ayam ya kita tambahkan. Tapi ini atas item biar dia keluar di proses produksi. Untuk motong stoknya kita masukkan mata ayamnya dari sini. Karena yang terkait dengan cetak di sini itu tidak ada hubungannya dengan stok. Jadi di sini hanya pure penambahan biayanya aja. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau masukkan tambah mata ayam dia 5 ya kita masukkan 5 seperti ini. Kemudian kalau sudah kita save. Betina? Iya. Iya Pak. Itu ada meter persegi M2 itu ya. Terus ada M3 itu apa ya? Itu pengalian dengan jumlahnya Pak. Jadi dia kan ini kan ukurannya ya Pak ya. Ini sekian, ini dia kalikan jumlahnya. Jadi 0,45 sama 0,22. Nah ini kan bisa jadi kan dia ada, ini kan meter ya Pak ya soalnya ya. Nanti dia ini ngikuti sebenarnya 5 digit koma, cuma di tampilannya kelihatannya adalah pembulatan 2 digit. Kayak gitu. Kalau kita ngomong otomatis dari gambar ya. Tapi kalau misalnya kita maunya dari sini dia nggak mau keluar otomatis, langsung diketik di panjang kali lebar sesuai yang dia info, itu ukuran panjang kali lebarnya berapa bisa langsung diisikan. Jadi 0,1 meter persegi itu adalah 0,45 kali 0,22 ya? Betul. M3-nya adalah dikalikan dengan jumlah. M2 dikalikan dengan 0,1 jumlah. kali 100 itu jadinya M3. Iya, betul. Oke, terus pertanyaan ini kan 045 dan 022 kan ngambil ukuran resolusi dari gambar yang Bu Tina masukkan kan? Betul. Nah, itu kan ada aspek rasionya. Artinya panjangnya 045, lebarnya 022. Itu berkisar 2:1 rasionya ya. Kalau 2:1 kan itu 022 menjadi 044 kan, itu 045. Anggaplah rasio 2:1 ya. Nah, kalau panjangnya saya jadikan 0,9, apakah lebarnya akan menjadi 0,44? Oh enggak Pak, jadi ini dia enggak gerak, ini enggak saling kunci ya Pak ya, karena mungkin kita mau revisi di lebarnya aja ya bisa, di sini ya tetap. Berarti kalau Bapak mau revisi panjang dan lebarnya, dua-duanya direvisi masing-masing kayak gitu. Oh, enggak ngunci aspek rasionya ya? Betul. Oke, lanjut, makasih. Baik, jadi posisi dari sini itu dia belum ada hubungannya dengan pembayaran ya. Jadi ini masih dari proses work ordernya. Kemudian kita lari dari proses si kasirnya. Si kasir dia ngerjakan apa? Dia masuk di invoicing penjualan. Jadi invoicing penjualan ini sama seperti konsepnya kita menggunakan yang premium, itu kita tarik yang namanya nomor sales ordernya atau work ordernya ya. Bisa diisi nama customer-nya dulu atau bisa langsung kita pilih nomor SO-nya seperti yang saya informasikan di sini. Jadi sebenarnya yang paling bawah ini adalah yang paling update kayak gitu, yang paling terakhir kita buat kayak gitu ya. Seperti ini. Nah, lari di sini. Nah, posisinya nanti lari di sini, kalau klik nama filenya ini, gambarnya akan ketarik terus. Nah, gambar di sini, itu dia akan masuk di dalam folder gambar. Sebentar, saya masukkan di sini. Nah, dia akan masuk yang namanya ada folder SO. Nanti dia akan nge-link ya. Kalau misalnya nanti ada beberapa digital marketing, dia ada beberapa CS. Nanti akhirnya kita harus mappingkan supaya si bagian produksi juga bisa ambil kayak gitu ya. Nah, dia nanti akan masuk di sini gambarnya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi dia nanti ada kebentuk kompres dan file originalnya. Original ini akan diambil oleh bagian operator untuk ngeprint, dan kompresnya inilah yang nampil di dalam cetakan preview gambar ini, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya ini adalah nanti diproses operator ya. Ini saya teruskan dulu. Saya save. Maka bagian kasir dia cukup save dan tekan P atau cash. Jadi P ini untuk pembayarannya ya. Jadi nanti untuk proses pembayarannya dia mau dibayar keseluruhan atau bayar DP dulu waktu diambil dia pelunasan kayak gitu ya. Ini misalnya saya bayar keseluruhan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Ini tadi kan dia masuk ke item frontlet. Nah, sebenarnya ada lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong item di sini ada tanda plus, itu sebenarnya kita bisa aturkan untuk item kalau misalnya dia item kaos itu terdiri dari komponen bahan apa-apa aja ya. Nanti saya kasih untuk case yang kedua. Sebenarnya pada saat faktur penjualan kalau kita ngomong print aja berarti kan kita cuma potong kain ya. Nah, kita juga bisa sesuaikan kalau misalnya kita mau buatkan perakitan otomatis. Konsep perakitan ini atau konsep yang ada di sini itu kita kasih gambar seperti kalau kita jual nasi goreng, itu kan dia ada yang namanya nasinya, ada yang sayurnya, luwaknya segala macam. Ini kan item yang terpisah ya. Nanti maunya pada saat saya jual itu dia semua motong, nasinya motong, sayurnya motong. Nah, ini kita juga kasih juga untuk yang di sini misalnya dia ada yang namanya cetak kaos. Cetak kaos dia motong di kaosnya, dia mau motong kayak misalnya sablonannya, mungkin dia mau bisa kontrol untuk satu cetak kaos ini standarnya dia ambil bahan apa sih. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, dari sini nanti dia bisa ngerakit otomatis. Nah, plusnya ini nanti dia sesuai dengan formula. Kalau itemnya ada item formulanya ya, dia akan keluar dari sini nanti. Itu tujuannya dari situ. Jadi kita bisa menggunakan kalau misalnya itemnya itu terdiri dari banner, berarti dia ambil frontlet, dia ada tiangnya, tiang X bannernya itu tadi, berarti kita bisa ambilkan komponen kayak gitu. Standar formulanya gitu ya. Supaya di sini kita bisa masukkan dari formula ya, misalnya kayak gini. Nah, misalnya gini. Kaos kit yellow 4A 100 cm. Ini terdiri dari apa sama apa. Nah, ini kita bisa settingkan untuk di master bill of materialnya kayak gitu ya. Tujuannya pada saat kita proses perakitan, dia akan merakit sesuai item yang terkait tadi kayak gitu ya. Tujuan rakitannya sebenarnya kayak gitu. Sama kayak kita ada konsep perakitan yang ada di ini premium kita gitu ya. Jadi di sini kalau kita misalnya tarik, atau saya masukkan 6 November deh ya, sesuai itu. Nah, seperti ini. Maka yang ada bill of materialnya kita proses yang kita gunakan tadi, sebenarnya pada saat nota kan dia sudah motong. Jadi proses produksi ini bukan bahan belum motong ya teman-teman. Jadi dari sini itu dari proses kita save invoice, ini stok harus sudah motong. Kenapa? Karena nota sudah kita akui pendapatan, biar HPP-nya match kayak gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya dia meskipun sekarang ke pending masih belum dikerjakan ya berarti kita harus rakit otomatis. Hari itu juga dia akan kepotong stoknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia hanya print frontletnya aja, banner aja, dia nggak ada apa-apa ya ambil yang tadi item frontlet vinyl gitu aja ya biar motong langsung otomatis item frontlet vinylnya. Kalau misalnya diambil X banner berarti kita buat yang namanya standar formula untuk perakitan item X banner. Nah, nanti di formulanya kita harus milih di sini misalnya frontletnya, terus di sini tiang X bannernya. Maka ketika kita proses supaya motong tiang X bannernya, itu gambarannya seperti itu. Pun kalau untuk dia gantungan kunci juga sama seperti itu. Komponennya apa? Berarti gantungan kunci terus item terkaitnya apa. Jadi ketika kita sudah masukin penjualan, sore hari kita tekan perakitan auto supaya dia motong atas bahan yang terdiri dari item barang jadinya itu tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, posisinya setelah kita masuk dari dari penjualan, Nah, ini kan kita save ya. Ini kan dia berarti harusnya motong senilai kuantitinya ini. Karena dia harus motong luasnya kan
ini kali luasnya, kan gitu. Jadi di sini nanti dia akan di inventory sama, di kartu stok juga sama. Saya ambil itemnya. Maka dia nanti akan motong secara otomatis sesuai panjang kali lebar kali kuantitinya. Jadi bukan 100-nya ya tadi ya. Jadi sesuai dengan meter perseginya. Makanya karena di item tadi saya ambil meter persegi supaya kita bisa kontrol, oh stok meter perseginya kalau sesuai standar itu segini. Nah, nanti kan selisihnya kayak selisih waste, selisih salah cetak, itu kan harusnya memang kita nggak bisa kontrol secara program ya. Jadi nanti pada saat akhir bulan harusnya bagian operator dia ada opnam rutin mingguan atau 1 bulanan. Nah, itu untuk adjust benar-benar yang untuk waste-nya. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, oh HPP sesuai standarnya kita kalau dia umum harusnya segini. Nanti ada biaya waste-nya kayak gitu ya. Jadi enggak serta-merta kita potongnya adalah potong langsung biaya bahan. Kalau dulu kan gitu ya, kita ambil itemnya semua dibuat jasa, bahannya terpisah sendiri, kita harus potong setiap akhir bulan sisanya berapa. Kalau kayak gini kan kita masih bisa kontrol sesuai standar panjang kali lebarnya. Selisihnya baru ada waste. Nah, waste-nya ini kan bisa dirasio. Harusnya nggak boleh berapa persennya kayak gitu untuk analisanya. Nah, dari situ jadi bisa kita atur untuk potong panjang kali lebar kali jumlah. Jadi rumus patennya gitu. Kalau misalnya di faktur ini saya ambil kaos, dia biar nggak mengalihkan ya panjang kali lebarnya jangan diisi kayak gitu ya. Terus di sini kita juga ada yang namanya harga paket. Harga paket ini itu kita nggak mempertimbangkan antara panjang dan lebar. Dia hanya lihat adalah jumlah kali harga paket. Mungkin kita mau potong bahannya sesuai harga paket, tapi harganya saya patokan. Saya nggak ngomong paketan kuantiti, tapi pokoknya dia 100 per satunya berapa ribu. Itu bisa diisikan di harga paket. Maka nggak ngikutin harga unit per meter perseginya. Gitu ya, ini bedanya kenapa kok dia ada harga paketnya. Dari sini, karena ini pekerjaannya front-load, maka dia akan lari masuk di proses sini. Kalau kita lihat di printing indoor, saya klik. Iya, Bu Susi. Tadi harga paket, terus itu paket itu dibuatin formula dulu. Kalau enggak Bu, kalau harga paket itu sebenarnya gini, ini enggak ada hubungannya dengan formula ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya gini Bu, Ibu secara bahan mau potongnya berdasarkan meter persegi. Jadi kita kontrol stoknya ya sesuai bahannya ini. Tapi kalau di sini kan kalau pakai harga unit, dia kegerak kan Bu. Harganya kan berdasarkan panjang kali lebar kali jumlah gitu ya Bu ya. Maka dia gerak cuma dapatnya segini gitu kan Bu. Nah di sini Ibu bisa atur harganya nggak pakai harga unit ini. Nggak pakai harga dikalikan panjang dan lebar. Atau dia nggak pakai harga dari M3-nya. Nah, kalau harga paket ini pokoknya per satu jumlah ini, jumlah barangnya itu 5.000. Berarti kalau 100 adalah 50.000 gitu loh, Bu. Jadi ini kita ngomongnya adalah di patokan harga di customer. Jadi harganya nggak sesuai dengan harga panjang kali lebar. Ini belum ada hubungannya dengan bahan. Kalau bahan itu mau pakai harga ini atau harga ini, itu tetap kita harus masukkan formula atau bill of material. Kalau dia terdiri dari beberapa item. Tapi kadang kalau tinta, kalau dia nggak punya standar untuk berapa milinya agak susah ya. Biasanya tinta pasti harus di-adjust sih. Kayak gitu. Kemudian mungkin kita ini untuk jaga nih untuk di item-item besarnya ya, yang dia bisa kuantitinya kita setting kayak gitu. Nah, kenapa kok tadi di indoor ini dia tidak keluar? Karena dia bukan kelompok dari indoor kayak gitu ya. Nanti kalau kita ada pekerjaan indoor, dia akan keluar di indoor kayak gitu ya. Nah, kayak coba lihat di printing. Karena tadi masuk ke front-load printing, maka dia akan masuk di sini. Nah, ini item vinyl ini. Nah, ini. Oh, sorry, bukan yang itu, ini. Nah, yang ini. Jadi ini kalau misalnya ini biasanya bagian operator dia kerjakan ini seperti ini. Jadi dia ada atas nomor SO-nya, ini agak kecil-kecil ya, biasanya dia butuh kolom yang agak lebar karena informasi kolomnya lumayan banyak. Nah, di sini ada informasi finishing laminasinya tadi.
Terus ada informasi untuk nama filenya, kayak gitu ya. Ini yang kita kerjakan tadi. Ini. Nah, nanti dia ada informasinya di sini. Dibuat oleh atau dibuatnya ini di print oleh siapa gitu ya. Nah, ini yang belum selesai. Kalau kita ngomong sudah selesai atau all, kita bisa all-kan. Nah, ini tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Nah, poinnya adalah si bagian operator dia ngerjakan apa? Dia operatornya nanti